harus diserahkan kepada KPU DKI Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2016. Calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama sebelumnya memiliki tim sukses yang diketuai oleh Nusron Wahid. Namun belakangan setelah PDIP bergabung mengusung Ahok Jarot, susunan tim sukses diperkirakan akan berubah. Ahok menyatakan tim pemenangan Ahok Jarot bukan diketuai oleh Nusron Wahid. Ahok menegaskan selama ini Nusron hanya membantu koordinasi pembentukan tim pemenangan, sementara itu untuk posisi ketua definitif masih dalam tahap pembahasan. Sementara itu pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni hingga kini juga belum resmi mengumumkan tim pemenangannya. Sekjen P3 Arsul Sani menyatakan saat ini keempat parpol pengusung Agus Silvi masih menyusun struktur tim pemenangan serta membahas siapa saja tokoh partai yang akan diajak menjadi juru kampanye. Sedangkan untuk tim pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, kedua partai politik pengusung, Partai Gerindra dan PKS baru akan menggelar pertemuan hari ini. Orang dekat Boy Sadikin yang juga mendukung pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Denny Iskandar menyatakan pembentukan tim sukses disepakati oleh pimpinan DPD Gerindra dan PKS DKI Jakarta. Pemirsa, pilkada serentak gelombang kedua lebih berwarna, khususnya di DKI Jakarta. Karena dari 6 orang bakal calon kepala dan wakil kepala daerah, 4 diantaranya merupakan profesional. Apa yang menyebabkan fenomena ini? Wilson Purba akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Wilson. Ya Yasmin, sangat menarik kali ini pilkada gelombang kedua yang akan diadakan pada Februari 2017 karena khususnya di DKI Jakarta dari yang biasanya kader-kader yang dicalonkan untuk menjadi kepala dan wakil kepala daerah ini merupakan kader dari partai politik, namun saat ini dari 6 orang yang masuk dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta, 4 diantaranya profesional dan 2 diantaranya merupakan kader politik. Nah, jika kita lihat di sini, ada nama Basuki Cahayapurnama yang meskipun dulu sempat tergabung dalam partai, namun kini Basuki Cahayapurnama sudah resmi menjadi profesional. Wakilnya Jarod Saiful Hidayat ini merupakan politisi yang merupakan ketua dari bidang keanggotaan dan organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Anies Baswedan dari profesional, Sandiaga Uno dari politisi Gerindra yang menjadi ketua Dewan Pertimbangan dan masuk pada Partai Gerindra pada 2015 lalu, dan ada Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni yang keduanya juga merupakan profesional. Nah, di sini sangat menarik karena memang tidak hanya ada di Jakarta saja yang profesional ikut dalam pilkada DKI Jakarta. Nah, ada beberapa wilayah lain yang juga profesional, namun caranya berbeda, tidak diusung oleh partai, melainkan maju secara independen ataupun secara perseorangan. Jika kita lihat pada pilkada, maksud kami pilkada serentak yang akan diadakan Februari 2017 mendatang, ada 7 provinsi yang ikut dalam pilkada. Di antaranya adalah Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Dan dari ini semua hanya ada Aceh yang mengusung calon secara independen dan ada 3 pasang. Di antaranya adalah Zakaria Ali Diansyah, Abdullah Puteh dan Sayyid Mustafa, dan Zaini Abdullah dan juga Nasarudin. Sementara wilayah lain tidak ada calon profesional yang maju ke dalam pilkada dengan menggunakan jalur independen. Nah, ini menjadi sangat menarik karena dari survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei yang ada di Indonesia mengatakan mengapa parpol miskin kader. Dan jawabannya adalah dari hasil survei tersebut sebanyak 22,6% responden mengaku percaya dengan partai politik, hanya 22,6%, sementara sisanya mengaku tidak percaya dengan partai politik. Inilah kemudian yang menjadi tantangan bagi partai politik, tidak ada kadernya yang bisa memimpin atau maju dalam kontestasi pilkada nanti. Nah, mari sama-sama kita lihat dan kita juga sama-sama mengawasi apakah nantinya kaum profesional ini bisa maju ke pilkada DKI Jakarta ataupun pilkada serentak yang diadakan di Indonesia dan menang
Dan tidak hanya sebatas itu, apakah nantinya kaum profesional ini juga bisa memajukan daerahnya tanpa bantuan partai? Mari kita sama-sama nantikan, Yasmin. Pasangan petahana DKI Jakarta, Ahok Jarot masih menduduki peringkat pertama dalam survei kemenangan Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan oleh Lembaga Riset Indonesia. Tingginya elektabilitas petahana dipengaruhi oleh hasil kerja yang telah dirasakan oleh pemilih atau masyarakat luas. Lembaga Riset Indonesia menyebutkan 50% warga DKI membutuhkan pemimpin yang mampu memperbaiki keadaan ekonomi. 25% mencari pemimpin yang bisa mengatasi permasalahan publik, serta 25% sisanya menginginkan sosok pemimpin yang bekerja untuk rakyat serta mampu menyelesaikan masalah keamanan. Hasil penelitian LRI juga menyatakan bahwa dari sisi kepribadian, warga DKI Jakarta condong memilih pemimpin yang santun, tegas, serta berintegritas tinggi. Direktur Lembaga Riset Indonesia menegaskan dari 3 pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta, pasangan Ahok Jarot masih unggul menjadi pilihan warga Jakarta. Sedangkan bagi pasangan Agus Silvi dan Anies Baswedan, Sandiaga tidak menutup kemungkinan dapat mendekati posisi petahana dengan meyakinkan publik bahwa mereka mampu bekerja lebih baik dari pasangan Ahok Jarot. Petahana itu sudah mampu membuktikan bahwa dia itu bermanfaat buat publik. Misalnya dia melakukan katakanlah perbaikan dari sisi ekonomi, kemudian melakukan perbaikan dari sisi pelayanan publik, dari sisi pelayanan administrasi dan lain sebagainya. Penantang itu pertama dia harus mencitrakan dirinya lebih baik dari incumbent, dari petahana. Kemudian penantang juga harus mampu mengkapitalisir dirinya berseberangan atau berkebalikan dengan kepribadian petahana. Pasangan calon, tim sukses, dan pendukung rentan menyalahgunakan isu suku, agama, dan ras antar golongan pada Pilgub DKI Jakarta. Selain dilarang undang-undang dengan sanksi pidana, penyalahgunaan isu ini juga akan merugikan calon dan warga Jakarta. 3 pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta serta pendukungnya rawan menyalahgunakan isu SARA. Menurut pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia 5, Ray Rangkuti, pada Pilgub DKI rawan terjadi penyalahgunaan isu SARA untuk meraup suara pemilih. Penggunaan isu SARA ini akan merugikan calon dan menimbulkan konflik yang merugikan warga Jakarta. Pasangan bakal Cagup dan Cawagup Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno dan pasangan Agus Yudhoyono dan Silviana sama-sama akan memperebutkan suara dari Islam. Anies Sandiaga didukung Partai Islam, PKS, dan Agus dan Silviana didukung Partai Islam Moderat, P3, PAN, dan PKB. Anies yang merupakan Islam moderat yang didukung PKS yang selama ini dianggap Partai Islam keras akan menguntungkan pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat jika menggunakan isu SARA. Kalau Anies kecenderungannya dipilih oleh pemilih Muslim keras, gitu, maka para pemilih moderat Muslim ini akan berpindah ke Ahok. Nah di situ, oleh karena itu head to headnya figur Anies harus tetap kelihatan sebagai figur Muslim modernis, moderat, gitu, sehingga pemilih moderat Muslim itu nggak keluar, tetap ke dia, gitu. Tapi kalau itu tercederai dengan maraknya isu SARA ini, Ahok akan mengambil keuntungan dari itu. Pemirsa, Presiden Jokowi akan bersikap netral kepada semua bakal calon yang akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Termasuk kepada Anies Baswedan yang pernah menjadi juru kampanye Jokowi pada masa pencalonan Presiden 2014. Keputusan Anies Baswedan maju dalam Pilkada DKI memunculkan sejumlah stigma. Anies Baswedan pernah menjadi juru kampanye saat Jokowi maju di Pilpres 2014 bersaing dengan Prabowo Subianto. Bahkan Anies mengatakan kemenangan Joko Widodo menjadi Presiden ke-7 Indonesia, termasuk pernah menjadi bagian dari kabinet Jokowi JK saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kini Anies maju menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta yang diusung dari Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Gerindra
yang merupakan partai oposisi dari pemerintah. Menanggapi hal itu, Presiden akan bersikap netral karena mencalonkan diri melalui Partai Gerindra merupakan hak Anies Baswedan. Presiden selalu sampaikan ya, bahwa Presiden netral ya, berdiri di semua pasalon. Jadi pasangan calon siapapun, Presiden mendukung pilkada yang jujur, adil dan demokratis ya. Itu sikap Presiden ya, siapapun ya. Termasuk juga pada Pak Anies Baswedan. Itu adalah hak dari Pak Anies Baswedan untuk mengikuti